Kasih. Kasih. Mas Anu? Cermin. Cermin. Ibu Christine? Ikhlas. Ikhlas. Niken? Perhatian. Perhatian. Pangestu, restu. Kalau misalnya ditanya kenapa, karena yang pertama kita di bioskop online tentunya ingin sekali dan mempunyai visi untuk bisa menyampaikan film dan menayangkan film-film yang penting untuk bisa disampaikan gitu. Nah, pada saat kita nonton filmnya sebenarnya waktu itu kita nontonnya waktu pas di premiere yang pertama malah gitu. Waktu itu pas tayang di bioskop kita merasa bahwa kita kan semua yang ada di sini biar bagaimanapun anak ya gitu. Jadi kita merasa bahwa film ini membawa pesan yang sangat baik sekali dan bisa menjadi refleksi untuk kita untuk kita bagaimana kemudian berhubungan dengan ibu gitu, dengan saudara kandung gitu, dengan keluarga gitu. Dan akhirnya menjadi penting sekali untuk bisa diceritakan dan saya rasa akan sangat cukup relate ya untuk masyarakat gitu. Sebenarnya aku sendiri adalah kalau dibilang relate sih relate banget, karena sebenarnya aku sendiri itu adalah orang yang tumbuh dari bentukan ibuku gitu. Saya melihat ibu itu saya tumbuh dan besar itu dari seorang ibu, dari keluarga ayah dan ibu yang bekerja. Jadi mama saya itu very independent dan mengajarkan bahwa intinya ya wanita tuh perlu berdaya, baik itu untuk keluarga ataupun untuk diri sendiri. Setiap decision, happiness itu kita yang menentukan, bukan dari lingkungan sekitar yang terjadi seperti apa kemudian kita bahagia gitu. Dan dan hari ini pun beliau itu kebetulan mirip sama Bu Siti, beliau lagi sakit, tapi yang terjadi adalah beliau masih bekerja gitu, masih terus berkarya gitu ya. Jadi sangat positif. Jadi itu yang akhirnya menjadi cermin ke saya hari ini gitu. Dan pada saat itu mirip juga gitu. Jadi waktu pas saya kan sempat sekolah, ceritanya saya sempat sekolah di luar kota gitu ya, atau sempat bahkan beda negara. Mama saya tuh sempat bilang ke saya kalau yang lain itu pada semuanya diteleponin gitu ya setiap minggu. Saya tuh termasuk yang jarang banget ditelepon. Tapi mama saya bilang gini, kalau ibu nggak nelfon kamu, bukan berarti doanya ibu itu nggak ada. Kalau ibu nggak nelfon kamu itu karena ibu percaya dan karena ibu sedang berusaha untuk kamu bisa sekolah, keluarga dan lain sebagainya. Karena waktu itu ada perbedaan jam kan. Iya, betul. Jadi tolong dimaklumi, tapi doanya akan selalu ada. Betul. Nah, hari ini saya jadi ibu, saya baru mengerti semua apa yang disampaikan oleh ibu saya gitu. Jadi kalau ditanya film ini kayak gimana, wah ini kalau nonton film itu benar-benar kayak ya bolak-balik ini deh terharu. Untuk promo kita ada, kalau misalnya masuk untuk teman-teman yang ada di sini, kalau masuk ke website ada voucher film Beyond, ya kan? Film Beyond yang kasih contekan dikit untuk dapat diskon Rp5.000. Untuk harga tiketnya dengan Rp20.000 bisa ditonton di bioskop online. Kalau belum download aplikasinya di Google Store atau Apple Store, atau kalau dari laptop masuk ke www.bioskoponline.com. Sebenarnya ini film pesanan ya, proyek pemerintah itu sebenarnya. Karena Taman Wisata Candi ini jujur aja memang. Tapi ya ini buat sharing aja ya. Buat saya yang mau namanya proyek pemerintah atau proyek swasta atau ini film pesanan atau tidak, itu sebenarnya saya anggap sebagai sebagian dari sumber dana, ya kan? Yang paling penting bukan soal apa sifat proyek ini, sifat film ini, gitu, bukan itu. Mau proyek pemerintah, mau apapun apa segala macam, tetap kita harus profesional. Profesional itu pengertiannya begini, harus memberikan passion kita pada para pekerjaan ini gitu kan. Jadi pemikiran kita, terus kemudian cita-cita kita mau ngapain. Nah kadang-kadang
makna film pesanan selalu diartikan buruk karena tidak ada profesionalisme itu. Yang ada si uangnya aja, maksudnya ini dari ini gue dapat keuntungan berapa ya, itu banyak itunya, ya kan. Bukan berarti profesional juga tidak mikirin duit, nggak mungkin lah, bohong banget itu kan. Profesional itu akan memikirkan sisi komersial, tetapi sisi komersial itu adalah dampak sebetulnya dari bagaimana passion kita ke film itu, cita-cita kita itu. Jadi harus ada commercial value-nya gitu. Jadi ini film pesanan. Jadi pada saat itu film pesanannya cuma tidak hanya sekedar bikinin saya film terus ngasih duit, bukan itu ternyata. Bikinin saya film, ini ada teman saya punya novel gitu. Itu lebih sulit lagi kan. Jadi udah diatur nih. Ya kan? Tapi ya gimana ya kan, buat saya sekali lagi ini bukan soal film pesanan, itu bukan soal film konjoisme, bukan soal itu. Oke, apa gitu kan. Selama itu menarik buat saya dan saya bisa meletakkan passion saya, idealisme saya, go ahead, kita jalan, gitu kan. Nah, ketika saya baca novelnya, ya kan tadi Ibu Doa Yang Hilang. Di dalam novel itu menceritakan tentang keseharian si penulis itu dengan ibunya, gitu kan. Nah, itu yang tampil di sini. Yang di situ itu kesehariannya dia, gitu kan. Buat saya terus akhirnya kalau saya hanya memfilmkan ini tidak menarik, gitu kan? Artinya ngapain memfilmkan keseharian ibu, gitu kan. Gak usah bikin film pun kita juga udah tahu, tinggal video call dengan ibu kita udah tahu. Tiba-tiba ada sebuah kasus, gitu kan, kan di dapur film tuh selalu ambil anak-anak magang kan, dari berbagai macam kampus, dari berbagai macam kota, ya kan. Jadi dikumpulin dan kebetulan pada saat itu ada 4 anak magang dari Jakarta, dari Jogja, dari Surabaya, tuh ada semua di situ. Ada yang punya kasus bahwa ada seorang ibu, ya kan, saking kesepiannya karena anak-anaknya pada sibuk, anaknya cuma 3 pada saat itu, saking kesepiannya dia mengambil orang itu apa sih, mentality retard. Orang dengan gangguan jiwa. Ya kan, kemudian diambil ke rumah, ya kan. Jadi sebelum mengambil ODGJ itu, anak nggak pernah menelpon ibu, ya kan. Kalau tidak di WA, tidak akan menelpon, gitu kan. Giliran masukin ODGJ, hampir tiap jam menelpon. Itu buat saya ironis banget. Gitu. Buat saya langsung, kita bikin film tentang ini. Karena ODGJ itu sebagai trigger akhirnya. Trigger untuk mengingatkan si anak bahwa begitu pentingnya spirit kita tuh bonding sama ibu gitu kan. Jadi bukan ngomongin tentang experience ibu merawat ODGJ, bukan. Jadi ODGJ itu hanya sebagai trigger, bisa diganti apapun sebetulnya. Bisa diganti bahwa ibu tiba-tiba jualan es keliling kampung. Kan itu sebenarnya killing the time-nya ibu karena dia takut mengganggu anaknya. Ketika dia WA itu kan, ya ampun, pada saat saya riset itu, ya kan, saya kan kemudian bertemu dengan ibu kita masing-masing kan, bertanya sama ibu masing-masing kan. Saya kan nanya sama ibu saya gitu kan, ibu kenapa nggak WA saya, kenapa nggak telepon saya gitu kan. Jawabannya, saya nggak mau mengganggu kamu. Kayak, oh berarti ini itu perasaan ibu. Jadi tidak mau mengganggu, karena takut kalau itu nelpon, itu WA, apalagi kesini dong, kan kamu anak gue. Ibu saya nggak gitu soalnya, jadi nggak bisa. Bahkan ibu saya itu tuh ketika saya merasa bersalah terus kemudian melihat kamarnya ibu, rumahnya ibu itu bocor apa segala macam, saya kan merenovasi rumahnya ibu gitu kan. Terus saya minta ibu untuk tinggal di rumah saya, terus tempat tidur saya itu saya persembahkan untuk ibu. Ibu tidur di tempat tidur saya, ya kan. Saya ngalah, saya sama istri saya ngalah, saya tidur di kamar lain gitu kan. Kebetulan pada saat itu saya lagi ada di Jakarta. Ketika saya pulang, tempat tidur saya tidak disentuh sama ibu. Ibu menggelar tikar di samping tempat tidur saya. Gitu. Itu ya Allah ya. Why? Saya bilang gitu. Nggak, saya nggak mau. Itu tempat tidur kamu, bukan tempat tidur ibu. Tempat tidur ibu, ya di rumah ibu. Gitu. Jadi, oh my God, saya bilang sama penulis skenario-nya, ini harus masuk ya, maksudnya bukan soal tapi pengorbanan ibu gitu kan. Pengorbanan ibu segitunya untuk tidak mau mengganggu anak, itu kayaknya harus masuk. Jadi dia lebih memilih untuk mengerjakan sesuatu yang lain dibandingkan dia mengganggu anak. Jadi saya bilang begitu. Jadi, sehingga dengan begitu kita lupa bahwa ini adalah proyek pemerintah. Kita lupa bahwa ini pesanan, film pesanan, kita lupa. Dan nggak ada urusan akhirnya kemudian gitu kan. Nah,
itu kemudian kita preset. Saya punya skenario kayak gini, take it or leave it. Kalau kamu mengambil, alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah, cari orang lain. Ketika bapak-bapak dari Taman Wisata Candi itu membaca apa segala macam, wah dia langsung, oke, kita jalan dengan ini. The biggest challenge ya. Sejujur-jujurnya, yang paling besar itu karena main sama Ibu Christine Hakim. Jadi beneran yang susah untuk di overcome adalah betapa nervousnya aku waktu itu bisa satu frame sama ibu. Ini sih mas, lebih ke chemistry-nya karena kebetulan di antara yang lain cuma aku yang baru kenal sama Ibu Christine. Kayak Ayu sama Ibu Christine udah kenal lama. Jadi aku ngerasa kayak ini gimana caranya supaya aku bisa mendapatkan chemistry sama Ayu juga, sama Ibu Christine, dan menurut aku itu yang paling berat. Gitu. Bro, dan untungnya aku bersyukur sekali karena Ibu Christine tuh orangnya hangat, bener-bener beliau tuh seperti Ibu Siti yang sesungguhnya, orangnya tuh hangat, welcome banget, terus juga sabar, dia juga beliau mau mengajari aku ya Bu ya, pokoknya aku banyak banget dapat ilmu dari Ibu Christine. Beda banget. Beda banget, iya karena kalau Ibu Christine kan sangat keibuan, bukan berarti ibuku nggak keibuan, beda tipe aja. Kalau ibuku tuh lebih apa ya, heboh, gitulah kira-kira. Kalau Ibu Christine kan dan Ibu Siti kan lembut, halus, oh gitu ya. Citraan Bu maksudnya Bu. Iya. Ini adalah satu kehormatan dan pertanyaan besar buat saya sebenarnya waktu lagi ditawarin pertama kali. Karena kalau nggak salah nggak ada casting ya, nggak ada. Itu yang bikin saya bertanya-tanya gitu. Karena biasanya kan kalau aktor, ayo aku tuh udah bikinin cerita buat kamu nih, cocok banget buat kamu. Nah kalau ini tuh kan, cocok di bagian mana? Maksudnya gimana ya? Saya bingung, saya harus terharu apa? Hah? Gimana? Bingung kan gitu. Orang kan biasanya, wah ini karakter cocok banget buat orang gila ya. Gimana ya Bu? Alasannya apa ya milih saya? Gitu. Nggak, tapi waktu itu udah dia bilang dari awal karena ibu main gitu. Ibu beneran Bu main, ntar iya taunya aku udah jadi orang gila, ibu gak jadi main. Bener katanya. Awalnya gitu, maksudnya memang karena kalau main sama ibu adalah cita-cita Ayu dari kecil dan alhamdulillah terlaksana berkali-kali. Cita-cita yang bisa tercapai berkali-kali sama ibu main gitu ya. Dan dari satu film ke film yang lainnya, maksudnya karakter antara aku dan ibu tuh walaupun ibu anak, bukan ibu kandung, bukan anak kandung tuh maksudnya kayak semua tetap ada perbedaan lah dari satu film ke film lain, apalagi di sini gitu. Waktu itu sih sebenarnya pas ditawarin, sampai sekarang tetap nggak ada jawaban kenapa Ayu sih. Kenapa mas kenapa, bingung kan? Gue bilang cocok jadi orang gila tapi juga gimana gitu kan. Cuman ini adalah salah satu karakter. Aku justru sebagai aktor merasa sangat flattered gitu ya. Maksudnya dikasih kepercayaan untuk bisa main di karakter yang lain-lain sekali gitu, dari satu judul ke judul yang lain gitu. Jadi eksplorasinya justru waktu itu kami nggak melakukan riset langsung ke jalan cari orang gila atau ke rumah sakit jiwa, itu enggak gitu. Karena para penulisnya juga kan sudah punya plotnya sendiri gitu yang diceritakan. Memang ada, maksudnya ngobrol, justru banyak sekali ngobrol. Aku mendengarkan cerita-cerita mereka yang turun langsung ke lapangan. Tapi kalau untuk akunya sendiri, selain ngobrol sama para penulis, ngobrol sama Mas Hanung, ngobrol sama Mas Jahan selaku sutradara, aku punya eksplorasi sendiri yang kebetulan aku itu seperti Ibu Siti tapi bagi anak-anak kucing. Jadi aku tuh suka adopt stray cat. Terus habis itu bahkan aku pernah jadi bidan kucing gitu. Nah, terus ada satu nih datang kan, nih kalau anak kucing kan biasa kayak petakilan tapi ada satu nih spesial gitu. Kok ini manusia lain nggak mau, hanya mau sama aku. Jadi bayangkan aku adalah Ibu Siti dan Murni adalah ini namanya Cookie. Nah si Cookie ini itu agak lainnya tuh, maksudnya dia seperti datang dengan udah tua ya, maksudnya sudah berumur lah sebagai seekor kucing gitu. Terus dia tuh lainnya tuh
kayaknya dia tuh punya trauma yang besar tapi tetap bisa diajak komunikasi, as in kayak Cookie kamu makan apa, terus ngeliatin aja, terus nanti yang lainnya pada lari ke sana lari ke sini, terus dia cuma ke tembok ngeliatin. So kadang suka mikir nih anak lagi mikir apa ya, kenapa ya, apa dia diapain ya di jalan gitu. Tapi aku sangat jadi jatuh cinta luar biasa dibandingin sama kucing-kucing yang lain karena dia super lovely gitu dengan segala ketakutannya, dan aku merasa aku dikasih kepercayaan besar sama si kucing ini. Jadi makanya aku sebagai seorang aktor di sini kayak bahwa oh ternyata kita ini bisa ya belajar dari apapun yang disediakan sama alam semesta. Dan kok kebetulan lucunya 2 minggu sebelum aku tahu aku ditawarkan film ini, ada tanteku dokter dari Surabaya. Beliau datang ke Jakarta lagi cerita ngalor ngidul aja, bilang iya mami, aku manggilnya mami lagi dipindah praktekan di rumah sakit jiwa. Oh iya, terus dari satu meja tuh yang tertarik ngobrol sama mami mengenai dia ditaruh di rumah sakit jiwa tuh aku. Kayak terus mami kalau ngobrol sama mereka gimana, mereka bisa nggak diajak ngomong, mereka ini nggak itu. Cuman aku yang ngobrol gitu, gila lah kok ternyata aku ditawarin film ini, ternyata mungkin itu salah satu bekal yang lagi-lagi ditawarkan semesta untuk jadi memory bank aku sebagai untuk jadi murni ini gitu. Cuma 2 minggu sebelum di sini, jadi itu balik lagi mungkin kalau misalnya nggak melulu harus ada riset langsung ke lapangan dan lain sebagainya, jangan-jangan nanti beda lagi jadinya gitu ya. Jadi ya mungkin pas aku tawarkan idea ada Cookie, ada apa segala macam, dan ternyata dirasa selaras sama Mas Jahan sama Mas Hanung gitu di ACC. Dan aku juga banyak nanya sama ibu sih gitu, karena ini kan maksudnya aku ngerasa ibu udah cukup kenal aku cukup kenal ibu gitu, dan aku nggak ragu buat bu koreksi aku dong kalau misalnya kurang ini kurang itu. Jadi ya memang teamwork sih, walaupun maksudnya membangun sebuah karakter di sini ternyata campur tangannya banyak sekali gitu, bisa dari luar produksi film, dari dalam, dari hewan pun gitu. Karena Mas Hanung, gimana menolaknya Mas Hanung? Gak pernah punya alasan untuk menolaknya Mas Hanung. Jadi pertama kali kami bekerja sama itu di film Kartini ya. Semenjak itu kita ada dalam satu momen bicara 4 mata. Intinya adalah bahwa komitmen tanpa surat kontrak itu bahwa memang selama Mas Hanung masih membutuhkan saya dan saya masih mampu untuk melakukannya, saya insya Allah apapun kondisinya gitu ya sudah gitu ya. Jadi waktu itu Mas Hanung sama Mas Jehan itu datang untuk ketemu saya di pertunjukannya Tony Prabowo di Taman Ismail Marzuki. Saya kebetulan waktu itu sedang mengisi narasi buat pertunjukan kontemporer, teater kontemporernya Melati dan Tony Prabowo. Terus ya udah, itu kan cuma formalitas saja ya. Tapi yang tersulit adalah pada saat kita mulai syuting itu di bulan awal April kalau nggak salah, akhir Maret, itu baru dimulainya pandemi. Itu yang terberat buat saya, terutama yang tidak muda lagi, gitu ya. Dan bahkan Mas Hanung waktu itu ada 2 produksi. Di satu produksi itu sudah ada yang kena juga ya, positif gitu kan ya. Dan krunya cukup banyak, 100 lebih di lokasi yang tidak besar sama sekali, tapi produksi sudah menyiapkan tenda di halaman yang juga tidak terlalu besar. Jadi sangat terbatas sekali ruang tunggu juga buat kru yang berada di belakang layar, dengan peralatan kamera waktu itu yang cukup memakan tempat juga untuk di ruangan-ruangan yang sempit. Itu yang paling sering sekali menimbulkan kekhawatiran gitu ya. Hanya saja memang misi dan visi di balik ini, mungkin kalau Mas Hanung tadi mengatakan bahwa memang ini bukan masalahnya bahwa ini film pesanan atau tidak, tapi apalagi dari perjalanan hidup saya di dunia film yang saya tidak pernah terpikir, dan saya tahu pada akhirnya ada amanat yang memang saya harus jalankan di dunia ini. Itu sebabnya saya percaya di setiap di mana memang Tuhan sudah ketentuan Tuhan saya terlibat dalam produksi, itu pasti ada pembelajaran hidup yang buat saya pribadi sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hamba Tuhan, ataukah saya sebagai anak, ataukah saya sebagai anggota masyarakat, ataukah saya sebagai orang Indonesia ya. Tapi itu yang juga
saya cari dalam setiap produksi itu gitu ya. Bahkan jujur aja tadi waktu mulai Mbak Ejang bicara Mas Hanong, Niken dan gini saya udah menangis terus. Bukan karena film ini, tapi justru film ini sudah berapa, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya. Ya, pandemi kan 2020. Buatnya 3 tahun yang lalu. Buatnya 3 tahun yang lalu, perjalanan batin Ibu Siti itu yang pada saat itu saya belum alami, sekarang saya alami. Gitu loh, ya. Saya tidak punya anak biologis. Jadi saya sering sekali bertanya dalam hati saya, bedanya kayak apa ya? Itu ya, anak biologis yang dia lahirkan, tapi dengan yang tidak dilahirkan, gitu ya. Karena kok saya mencintai anak-anak yang sudah menganggap saya seperti ibunya, dari mulai keponakan, dari mulai itu yang ada hubungan darah sampai tidak ada hubungan darah sekalipun, gitu ya. Bahkan saya dalam 2 tahun ini dititipkan 2 anak, gitu ya. Yang lahirnya itu sepertinya nungguin saya, gitu ya. Dan sampai sekarang, dan sebelum anak itu lahir, saya sering sekali berdoa sama Tuhan karena saya tahu sebagai istri, sebagai anak dari sekarang yang orang tua tinggal 1, ayah saya udah almarhum. Tuhan, saking saya merasa betapa mereka sangat membutuhkan saya dan saya juga membutuhkan mereka sebenarnya. Tuhan, izinkan saya untuk tetap terus berada di samping mereka sampai waktu mereka tiba, saya bisa merawat mereka. Ya. Terus kemudian lahir nih anak 2 ini. Sekarang yang 1 2 tahun 8 bulan, yang 1 baru 8 bulan adiknya, gitu ya. Awalnya saya itu anak mau dikasih ke saya, tapi saya nggak suka memisahkan anak dari ibunya. Saya nggak suka lihat anak yang terpisah dari ibu kandungnya, karena dampak psikologisnya tuh sampai mereka tua tuh besar sekali dan kurang baik, gitu ya. Jadi dia harus tetap sama ibunya. Tapi mari kita rawat sama-sama, gitu ya, bersama-sama. Saya ikhlas. Dan ternyata dengan kehadiran anak 1 yang saya tahu, saya diingatkan sama Tuhan, jangan ngatur-ngatur Tuhan kapan kamu mau mati, kapan kamu mau hidup, gitu ya. Saya bilang ini anak baru 2 tahun, hampir 3 tahun, saya udah 66 tahun. Nanti dia umur 15 tahun, saya umur berapa ya? Kalau saya masih hidup, kalau enggak gimana ya ini anak, gitu ya. Ada itu ya persen itu. Jadi itu satu peringatan juga ya. Udah akhirnya saya kembalikan lagi dari ke atas ya. Nah itu yang yang waktu ini Jasmam ini gitu kan, ada 1 anak si Toran gitu kan ya, Jalu. Kasihan tuh anaknya yang paling sering dibully sama kakak-kakaknya. Biasanya memang begitu sih. Iya ya. Iya itu. Si G yang paling tuh. Jelas soalnya dia. Dan waktu adegan mungkin ingat yang dia mau minta dia berterima kasih karena dia sudah mendapatkan diploma dan mendapat beasiswa, gitu ya. Ya, ibu belum ada pengalaman seperti itu, gitu kan ya. Tapi sekarang pada saat justru perjalanan hidup yang ibu alami setelah itu, gitu ya, itu bisa memahami sekali gitu loh. Karena ini anak yang anaknya sekarang sudah menjadi seperti cucu itu ya, umurnya belum sampai 3 tahun. Saya sama suami udah bercita-cita, wah ini anak, lihat anaknya brilian sekali, cerdas sekali gitu, walaupun mau ngomongnya kayak alien gitu ya, bisa ngomong. Ini anak kalau jadi pemain bola dunia pasti dia luar biasa nih larinya kan gitu. Lalu kita bercita-cita lah berangan-angan gitu ya. Nah itu kalian juga dirasakan oleh ibu ya dalam Jasmam ini waktu Toran juga mendapatkan beasiswa gitu ya. Sampai saya barusan juga jadi flashback lagi gitu ya, adegan itu gitu ya. Apa yang saya rasakan itu yang di sini, dia di hati betul dengan Toran gitu ya. Dan juga begitu juga sama tokoh Marni ini gitu ya. Ya bahwasanya chemistry itu saya pikir saya juga walaupun sudah lebih dari 40 tahun di dunia film, tapi kan waktu itu gitu ya, tapi kan tidak berarti saya nggak mungkin bermain sendiri gitu ya. Bagaimana
akan terasa di penonton kalau mereka tidak merasakan betul Yeah. bahwa saya Yeah. adalah ibu dari mereka. Begitu juga Yeah. bahwa mereka adalah anak-anak saya gitu kan ya. Nah itu yang memang saya percaya dengan kejujuran rasa ini yang akan memberikan transformasi yang kuat kepada penonton sehingga bisa merasakan betul apa yang kita rasakan gitu ya. Oleh sebab itu acting itu sebenarnya bukan pura-pura menurut saya. Iya, iya. Kalau yang pura-pura itu yang dari pretending gitu ya. Nah itulah yang saya syukuri, saya jadi harus mengasah. Nah kemudian pembelajaran lain jadi ternyata sebetulnya walaupun itu adalah anak biologis kita, tapi ada yang terpenting. Ya, yang terpenting itu adalah bagaimana membangun atau menjalin silaturahmi antar manusia. Karena ini ada dua manusia. Oke, kita nggak punya darah atau kita punya darah. Ya. Tapi adalah itu dua makhluk hidup ciptaan Tuhan yang sudah mempunyai garis perjalanan hidupnya sendiri. Masing-masing. Dan bagaimana kita mau mengelola ini gitu ya. Karena dari pengalaman saya juga saya sering bertanya, Tuhan kenapa ya? Saya punya banyak cucu walaupun bukan dari kembali lagi biologis cucu-cucu adik atau kakak saya, tapi mereka pada akhirnya nggak bisa karena tidak kita dalam satu rumah sehingga ya silaturahmi tetap baik terjalin. Pasti saya juga sayang, tidak mungkin tidak sayang gitu ya. Tapi kok ini yang tidak ada hubungan darah, saya tidak merasakan ada perbedaannya gitu loh. Yang inilah di situ lihat bagaimana pentingnya hubungan manusia ini yang juga harus dijalin dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Setuju. Nah kalau tidak maka akan terjadilah seperti kemarin itu kan ada suami yang membunuh ya artinya anak kandungnya sendiri atau anak kandung membunuh ibunya dan sebagainya. Inilah yang pembelajaran sebetulnya dari film ini juga yang saya masih bisa petik sampai hari ini adalah bagaimana kita kalau mau hidup rukun, aman, damai, tentram, maka jalinlah hubungan antar manusia dengan sebaik-baiknya, apalagi menjelang pemilu. Nilainya ini normal atau tidak normal. Semua orang mempunyai ketidaknormalan di dalam kenormalannya, gitu juga sebaliknya, gitu ya. Karena gini, ada yang memang secara medis, gitu ya, seperti bipolar, seperti schizofren, gitu ya, yang secara medis, secara ilmu itu memang ada masalah psikologisnya, gitu ya. Tapi yang ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak bisa disembuhkan, harus minum obat secara rutin seumur hidup. Itu yang saya tahu ya. Akan tetapi di balik itu semua sebetulnya apakah kita pertanyakan lagi, kita menganggap diri kita lebih normal, lebih baik daripada itu mereka. Karena kalau kita bicara masalah rasa, masalah pasti semua sama gitu ya. Dan pasti orang-orang seperti Murni ini mempunyai hak juga untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian. Itu ya buat saya. Ya, kalau kita yang normal, kita tidak mau berbagi. Ya, berbagi bukan hanya kepada si miskin saja, ya, termasuk kepada orang-orang seperti Murni, termasuk kepada anak-anak autism berkebutuhan khusus. Dibilang anak kutukan Tuhan, saya tidak setuju. Dibilang bahwa ini anak karena karma dari orang tuanya, saya pun tidak setuju. Karena masing-masing orang mempunyai jalan hidup yang sudah digariskan oleh Tuhan. Gitu loh ya. Bahwasanya ada dampak psikologis dari pendidikan orang tua yang kurang tepat atau kurang benar dan dampak kepada anak, itu bisa saja. Tapi dia bukan anak terkutuk menurut saya. Gitu ya. Nah, ini yang kembali lagi. Sebetulnya saya sebagai muslimah, saya diingatkan dalam beberapa tahun belakangan ini makna dari terjadinya kejadian di sana ya, di alam yang memang dimana Tuhan belum menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi. Tuhan baru menciptakan makhluk-makhluk yang bernama iblis dan Adam, gitu ya. Kemudian pada saat ada iblis diciptakan terlebih dahulu dari api, Adam kemudian, lalu Tuhan memerintahkan iblis untuk menyembah Adam, ditolak oleh iblis. Yang kita pahami selama ini hanya dia menentang Tuhan, itu saja.
Tapi ada pembelajaran lain yang Tuhan berikan sebetulnya kepada kita. Sesama makhluk ciptaanku Tuhan, ya, kamu harus saling menghargai. Jangan kamu merasa lebih, kamu diciptakan dari api, ini dari tanah, kamu lebih. Kamu merasa lebih hebat daripada si manusia ini, gitu ya. Itu pembelajaran yang saya dapatkan sehingga namanya manusia, tapi kita suka kelepasan ini. Pada saat kita mau mengomongkan jelek tentang seseorang, kita merasa diri kita udah lebih dari orang itu, gitu ya. Nah ini yang kemudian coba saya melatih diri saya untuk tidak merasa lebih hebat dari yang lain, gitu loh. Karena masing-masing pasti diberi kelebihan dan kekurangannya juga, gitu ya. Mungkin dengan orang yang melihat saya banyak kelebihan, tapi banyak juga kekurangan yang saya belum menyadarinya, gitu loh. Nah, jadi berdasarkan itulah kemudian intinya adalah di sini kembali lagi pembelajaran yang luar biasa dari film ini, gitu ya. Ini bukan hanya sekedar film drama yang untuk menguras air mata penonton, gitu ya. Tapi saya percaya produser, director dan semua pasti mempunyai visi dan misi dalam sebuah film yang memang dia memberikan kepada masyarakat. Jangankan film seperti Jasmine, film yang tadinya buat saya tabu aja, genre horor, tapi kemudian seorang Joko Anwar menemukan saya jadi perempuan berhati lebih dari iblis, gitu ya, di Perempuan Tanah Jahanam, itu pun memberi pembelajaran yang luar biasa buat saya. The Last of Us yang hanya orang pikir ini hanya film zombie, itu pun memberikan pembelajaran luar biasa kepada saya tentang kualitas manusia. Ya, yang satu pendekatannya sangat saintis karena dibuat oleh orang Amerika, yang satu pendekatannya religious dan mistis. Tapi dua-duanya adalah mengingatkan kita akan kualitas kita sebagai manusia. Di The Last of Us, organ manusia yang paling dominan dan kuat untuk mengontrol diri kita, baik roh kita atau jiwa raga kita. Ya. Di Perempuan Tanah Jahanam itu hati yang diingatkan. Kalau hati kamu sudah terkontaminasi dengan banyak bintik-bintik hitam atau kebusukan-kebusukan atau negatif-negatif yang ada, maka itu bisa berdampak kepada logika berpikir kita, akal sehat kita yang tidak lagi akan bisa logis dan berpikir sehat, maka akan bisa bahkan bisa melahirkan perilaku yang lebih dari iblis baginya mistik. Itu sebaliknya. Zombie buat saya itu adalah, saya konfirmasi sama direkturnya, apakah ini metafor? Iya, gitu ya. Mereka lihat-lihatan senyum-senyuman tuh produser sama director, writersnya, sama direkturnya. Oke, pesan moral yang kamu sampaikan apakah? Otak manusia kalau sudah terkena virus-virus sosial, maka dia akan tidak sehat lagi berpikirnya, logika tidak jalan, hatinya juga menjadi tidak bersih, tidak jernih, dan akan melahirkan perilaku-perilaku seperti zombie. Mereka lihat-lihatan, oke, saya bilang, bayangkan dalam 3 tahun, gitu ya, saya kemudian di film Jasmine, kembali lagi bicara masalah kualitas manusia, lalu si Perempuan Tanah Jahanam dan The Last of Us. Itulah yang kemudian saya menjadi bekal saya. Saya tidak ragu lagi insya Allah dalam memilih siapa yang saya harus pilih 2024. Betul. Oke. Karena saya tinggal melihat saja. Enggak usah dibocorin, jangan dibocorin. Enggak, saya nggak orang ya. Enggak usah dibocorin. Orang ini logikanya jalan nggak? Akal sehatnya nggak jalan nggak? Kalau nggak, tidak menjadi pilihan saya. Oke. Gitu loh. Hatinya bagaimana gitu kan itu. Kenapa jangan ada? Sebenarnya pada saat itu kan Dapur Film sedang mengembangkan dirinya untuk menjadi sebuah sebuah production house gitu kan. Awalnya kan Dapur Film sebagai community, intinya isinya dari komunitas itu adalah menampung siapapun yang punya passion di bidang film, ya kan, maka kita bisa belajar bareng di situ. Terus kemudian akhirnya kita setelah 10 tahun kita grow up, akhirnya kemudian resmi menjadi production house. Nah, ketika menjadi production house, tidak bisa di dalam sebuah PT, perusahaan itu hanya memiliki satu koki, ya kan. Karena itu makanya kita harus membangun, mendidik atau memberikan kesempatan kepada siapapun yang pengen menjadi sutradara, bisnis itu sebagai kokinya untuk memasak itu. Itu sebuah tantangan, pembelajaran baru buat saya, gitu kan. Karena kan selama ini kan saya menjadi koki dan mungkin dianggap sudah diakui, gitu kan. Akhirnya kemudian saya harus berkembang biak
membelah sel-sel saya ke banyak orang, sehingga dalam setahun capaiannya dapur film tidak hanya satu film. Kalau saya nyutradarin kan saya hanya kuat paling maksimal 2 film 3 film itu juga buat-buatan gitu. Karena kita kepingin memberikan kesempatan lebih dari itu. Maka kemudian ada Cihanangga pada saat itu, terus ada Prita itu juga jalan pada saat itu, terus ada Pandu ya kan. Nah itu kita jalan bareng ya kan. Untuk Pandu pada saat itu memegang film Tersanjung, Prita memegang film Surga Yang Tidur Dengan Tiga, terus kemudian Jihan ini memegang film Just Mom. Jadi kita jalan bareng di pada saat itu. Alhamdulillah Bu Christine, Ayu, Niken itu semuanya bisa memahami itu semuanya dan turut juga membantu. Karena itu makanya kita melakukan itu gitu. Jadi itu spiritnya memang mau membelah diri, mau membangun. Tiba-tiba pandemi bubar semuanya langsung. Jadi Pandu entah kemana, pensiun dari film secara dini gitu kan. Cihanangga kemana, setelah Just Mom ini kemana, terus semua bubar lah kita. Dalam 3 tahun itu, 2 tahun pandemi itu di restart semuanya. Bahkan diri saya pun di restart. Dan ini kita mau mulai lagi. Ya kita mau mulai lagi, kita mau ngapain sekarang gitu. Kalau buat saya pribadi, justru ketika ada satu scene yang berdialog, katakanlah hanya 2 pemain dari 3 pemain, yang diam itu pun tetap harus beraksi gitu, bukan cuma plang gitu kan. Nanti adegannya jadi mati gitu. Jadi memang ya itu mungkin tugasnya saya di sana, walaupun berpuluh-puluh scene itu tetap main gitu, maksudnya walaupun pakai pelang ya, karena kan ODGJ gitu. Tapi ya gitu, maksudnya justru itu latihannya saya untuk berkesadaran di saat tidak berkesadaran. Ngerti nggak? Paham nggak sih? Bahasa gue ribet gak? Paham kan? Pahamin aja lah. Gitu. Tapi maksudnya makanya ketika ada yang lucunya ketika akhirnya dialog ibu itu, saya agak lupa teknik justru. Habis itu saya suaranya habis bener lupa teknik karena terlalu lama nggak ngomong kan. Malah ketika itu kami malah terlalu sibuk. Ini side story yang orang nggak tahu aja sih, karena itu kan lokasi syutingnya astagfirullahaladzim, wingitnya setengah mati, angker banget. Selamatannya heboh tuh ya pagi-pagi apa segala macam ya, tapi kan memang apalagi di Jawa harus begitu ya gitu kan, unggah-ungguhnya. Nah tapi memang ruangan yang saya pakai untuk teriak-teriak itu tuh pas mau masuk kayak ada energi penolakan yang sangat besar dari ruangan itu, karena itu emang rumah sakit jiwa beneran kan, tapi sudah lama nggak dipakai gitu. Mungkin banyak hantu yang gila juga di sana kali ya gitu. Takut banget waktu itu kayak gitu. Terus beneran abis si dialog itu ada sih yang lucu, waktu itu si asisten sutradaranya membantu menyampaikan apa yang Mas Jan sampaikan ke aku, bilang nanti Mbak Ayu bilang ibunya sekian kali, terus nanti baru para perawatnya masuk ya. Terus aku tanya balik, emang siapa yang bilang saya cuma bilang sekian kali? Oh yaudah terserah Mbak Ayu deh berapa kali orangnya keluar. Terserah gue mau teriak berapa kali, lihat aja nanti, gue juga nggak tahu lah gitu. Terserah. Nah tapi di situ aku malah beneran lupa teknik kan, maksudnya ya sebagai aktor kan kita harus tetap berteknik pakai diafragma dan segala macam, teriak gitu sehingga tidak merugikan untuk scene yang lain kan. Itu aku agak semi habis suaranya gitu sih. Lucunya di situ. Giliran satu-satunya scene yang ada dialog habis sudah suara saya, cuma buat itu aja. Tapi ya itulah warna-warni kehidupan peraktoran.